Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dalam menghukumi kekafiran antara Syiah, kesesatan, dan prinsip Islam yang adil. Saya bukan Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mustahil bagi saya untuk menjadi Syiah karena aliran tersebut jelas sesat pada sekte manapun, namun mereka belum tentu kafir. Hal ini saya ketahui dari banyak ulama terpercaya, termasuk dari Saudi, bahwa Syiah memiliki banyak sekte dan tidak semuanya kafir. Jadi, buat apa kita mengkafirkan seseorang, apalagi suatu kaum yang tidak ada kaitannya langsung dengan kita? Bukankah di akhirat nanti kita hanya akan menyesali perbuatan tersebut tanpa manfaat apapun? Prinsip Islam dalam menghukumi kekafiran. Islam sangat menekankan kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah satu dari keduanya akan terkena vonis itu. Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim. Hadits ini memperingatkan kita agar tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kesalahan dalam menuduh seseorang kafir dapat berakibat fatal. Karena jika tuduhan itu salah, vonis tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Syiah, tingkatan kesesatan dan kekufuran. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah membahas kelompok Syiah secara rinci. Secara umum, Syiah terbagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan keyakinan mereka. 1. Syiah yang masih dalam Islam ahli bidah. Sebagian kelompok Syiah memiliki keyakinan menyimpang, seperti berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait atau salah dalam menafsirkan ajaran Islam. Namun, mereka masih meyakini rukun Islam dan rukun iman, sehingga tetap dianggap muslim meskipun tergolong ahli bidah. 2. Syiah yang sampai pada kekufuran. Ada kelompok Syiah yang keyakinannya jelas-jelas kafir, seperti meyakini Al-Quran telah diubah, mengkafirkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap imam-imam mereka memiliki sifat yang hanya milik Allah, seperti mengetahui hal gaib, menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sesembahan selain Allah. Keyakinan semacam ini, menurut ijma ulama, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun, tidak semua penganut Syiah memiliki keyakinan yang sama. Karena itu, menggeneralisasi bahwa semua Syiah kafir adalah tindakan yang keliru. Sikap berlebihan dalam membenci Syiah. Sebagian orang merasa sangat benci terhadap Syiah hingga menggeneralisasi bahwa seluruh Syiah adalah kafir. Padahal jika seseorang tahu bahwa tidak semua Syiah memiliki kesesatan yang sama, lalu tetap menganggap mereka semua kafir, itu adalah bentuk sikap berlebihan yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Islam mengajarkan prinsip adil. Kebencian terhadap kesesatan Syiah karena Allah adalah hal yang benar dan terpuji, tetapi harus tetap berada dalam koridor keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Hadits riwayat An-Nasai, nomor 35 Ibnu Majah, menghindari sikap gulu dalam menilai. Orang yang bersikap gulu dengan menggeneralisasi bahwa semua Syiah kafir berpotensi melakukan dosa besar. Beberapa nasihat penting dalam menghadapi hal ini. 1. Hati-hati dalam menjatuhkan vonis. Jangan mudah mengkafirkan orang atau kelompok tertentu. Vonis kekafiran harus didasarkan pada dalil yang jelas dan keputusan ulama terpercaya. 2. Serahkan kepada ahlinya. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menghukumi seseorang sebagai kafir. Serahkan urusan ini kepada para ulama yang berilmu. Bedakan antara perbuatan dan pelaku. Keyakinan yang kafir adalah satu hal, tetapi mengkafirkan pelaku adalah hal lain. Dalam Islam, diperlukan iqamatul hujjah, penegakan hujjah, sebelum vonis dijatuhkan. 4. Berlaku adil. Islam mengajarkan kita untuk adil, bahkan terhadap orang yang kita benci. Jangan sampai kebencian membuat kita terjerumus dalam ketidakadilan. Kesimpulan, mengkafirkan seseorang atau kelompok adalah persoalan besar dalam Islam yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Terhadap Syiah, kita harus memahami bahwa mereka memiliki tingkatan kesesatan yang berbeda-beda. Jika seseorang menggeneralisasi bahwa semua Syiah kafir tanpa membedakan tingkat kesalahan mereka, maka ia telah melampaui batas dan berpotensi berdosa besar. Sebaliknya, menyerahkan urusan ini kepada ulama dan menjaga lidah dari vonis yang tidak pasti adalah sikap yang lebih bijak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk bersikap adil, bijak, dan menjauhi dosa besar.